Oke, hai teman-teman. Terima kasih udah ngebeli template AMG OBS Live 2.0 ini. Di template AMG yang kedua ini itu agak sedikit berbeda sama template yang pertama. Karena kalau yang pertama aku buatinnya buat kalian itu lebih fokus ke tampilannya aja. Mungkin belum terlalu detail ke cara penggunaannya yang benar seperti apa gitu ya. Dan di versi yang kedua ini aku ngejelasin secara lebih detail gimana cara penggunaannya, gimana cara installnya, gimana cara pakainya supaya teman-teman gak salah dalam menggunakan template-nya. Karena di versi yang pertama ini aku lihat dari beberapa inputan teman-teman itu banyak yang pakainya tuh ternyata gak sesuai sama apa yang udah aku rancang gitu. Jadi kayak gak sinkron, aku buatnya seperti apa, teman-teman pakainya seperti apa, kayak gitu. Nah, harapannya di versi yang kedua ini teman-teman bisa selaras gitu ya antara aku ngebuatnya gimana dan teman-teman pakainya gimana supaya ya sama gitu ya, fungsinya tercapai seperti itu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi langsung aku jelasin aja cara installnya gimana dan penggunaannya kayak gimana. Nah, setelah kalian udah download dari Google Drive kan udah pasti tuh ada file-file ini ya. Ada folder AMG OBS Live 2.0, plugin sama file presetnya dalam format JSON gitu ya. Nah, ini nanti filenya akan kita import ke OBS Studio. Gitu, oke. Nah, pertama-tama pastikan dulu folder ini ya. Folder ini teman-teman copy dulu. Nah, terus kalian masuk ke this PC atau PC ini. Masuk ke local disk C atau OSC yang ini ya. Nah, terus kalian paste aja di sini ya. Kalian paste aja sini, klik kanan, langsung paste. Nah, jadi nanti akan ada folder ini langsung di C ya. Isinya seperti ini teman-teman. Nah, ada 3 folder ini, pastikan ada 3 folder ini. Jadi kalian letakkannya di C di sini, oke? Nah, setelah kalian udah copy ke C, kalian install dulu plugin OBS-nya di sini, di dalam sini, di folder ini. Nah, di sini ada banyak. Ini kalian install satu-satu ya. Ada advanced scene switcher, ini kalian klik 2 kali. Terus kalau udah di yes. Terus kalian next aja. Nah, ini next aja install. Udah, terus berikutnya move transition. Nah, kalian install aja. Ini aku skip karena aku udah install semuanya. Jadi kalian intinya satu persatu kalian install semuanya sampai bawah ya. Nah, VLC ini juga kalian perlu install. Ini bukan plugin yang cuman kebaca di OBS, tapi ini VLC media player yang bisa digunakan untuk jadi video player. Cuman ini dibutuhkan teman-teman. Ini dibutuhkan untuk template ini. Jadi please banget semuanya perlu diinstal ya. Tanpa kecuali ini semuanya silakan diinstal. Termasuk juga ada folder fonts di sini, kalian juga perlu install. Kalian seleksi aja semua, terus klik kanan dan klik install. Di sini kalau misalnya kalian udah ada pun tetap diinstal aja ya teman-teman ya. Kalau kalian udah selesai menginstal semua plugin dan semua font yang udah aku kasih ini, sekarang kalian bisa buka OBS kalian. Nah, kalian buka OBS kalian, terus kalian masuk ke Scene Collection, klik import. Nah, terus kalian klik titik 3 di sini di collection path itu ya. Terus kalian arahkan ke folder template tadi dan pilih yang file JSON ini. Nah, kalau udah kalian klik import. Ini presetnya udah keinstall teman-teman, tapi kalian perlu menggantinya ke Scene Collection lagi, terus pilih yang AMG OBS Live 2.0. Tara. Nah, ini templatenya udah kebaca ya teman-teman ya. Mungkin tampilannya di teman-teman nggak sama persis kayak gini ya. Ada yang mungkin seperti ini, harusnya seperti ini kalau defaultnya, kalian nggak ganti-ganti ya. Scenes-nya ada di sebelah kiri bawah, source-nya di sebelahnya scenes. Terus ada audio mixer, ada scene transition dan ada controls. Ini tampilan OBS standar kayak gini kurang lebih. Dan di sini ada wizardnya, ada pengecekannya dulu, ada welcome screen-nya. Kalian teman-teman bisa ikutin aja. Ini sebenarnya sampai di sini kalian bisa tutup aja video ini dan bisa ngikutin langsung tutorialnya, karena di sini sebenarnya aku udah buatin tutorialnya sejelas mungkin supaya teman-teman bisa pakai. Cuman oke lah, aku bakalan tetap ngejelasin ke teman-teman gimana cara pakainya.
Nah, di sini kita bakalan banyak menggunakan keyboard shortcut ya, karena OBS sendiri tidak di-support dengan interface dengan mouse. Maksudnya secara penggunaan fungsi mouse-nya nggak bisa dipakai di sini. Jadi kita banyak berinteraksi dengan keyboard ya di sini ya. Jadi kalau di sini di setiap tombol itu ada hintnya di sebelah kanan atau kirinya tuh ada hurufnya yang bisa kita tekan di keyboard. Kalau di sini adalah huruf O. Berarti kalau teman-teman klik huruf O di keyboard, maka kita akan menekan tombolnya. Seperti itu ya. Nih ya, kalau misal kita mau ngeklik tombol yang oke paham, maka kita klik yang O di keyboard. Kalau teman-teman mau ngeklik yang ulangi, berarti teman-teman bisa klik tombol U di keyboard seperti ini. Coba aku pencet tombol U ya. Nah, ini akan balik ke halaman sebelumnya. Kalau kita pencet O lagi, lanjut lagi, dan kita klik O lagi, lanjut ke berikutnya. Gitu. Nah, di sini berikutnya teman-teman diminta untuk mengecek apakah plugin SourceDock ini terbaca. Jadi di sini kalau kalian lihat di sebelah kanan ini ada centang, itu artinya pluginnya ya pengecekannya sudah berhasil untuk yang udah berwarna hijau ini. Dan yang tanda tanya ini masih perlu pengecekan secara manual yang akan dilakukan oleh teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah yang SourceDock dulu. Di sini perlu bantuan teman-teman untuk mengecek apakah plugin SourceDock ini bekerja. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya akses menu dock di sini ya, di menu bar tuh yang di sebelah kiri atas nih teman-teman. Klik terus lalu aktifkan dashboard panel. Nah, di sini teman-teman. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya pluginnya sudah berhasil dan teman-teman bisa tekan tombol Y di keyboard. Oke, berhasil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini tuh udah aku jelasin, jadi tolong dibaca baik-baik. Jangan cuman di skip aja, tapi dibaca baik-baik karena aku udah jelasin instruksinya sejelas mungkin gitu ya. Nah, ini untuk font, apakah bentuknya sama? Ini kan di sini bentuknya kita lihat sekasat mata sama ya, berarti udah benar. Tapi kalau semisal fontnya bentukannya berbeda jauh atau mungkin lebih tebal, lebih apa, nah berarti fontnya belum terinstall dengan benar. Gitu. Kalau sudah berhasil bisa pencet Y, tapi kalau semisal belum, kalian bisa pastikan lagi ini semua plugin sudah terinstall dengan baik dan fontnya juga sudah terinstall dengan baik. Karena kalau sudah terinstall dengan baik harusnya semuanya bisa berhasil. Seperti itu ya. Kita pencet tombol Y. Nah, terus di sini kami perlu bantuanmu. Ini untuk OBS NDI, ini perlu bantuan untuk menekan tombol O ya, tekan tombol O. Lalu di sini kita disuruh lihat ke panel source. Panel source itu yang mana? Ini teman-teman, yang tadi kita lihat itu ya. Ke panel source di sini, klik 2 kali pada source NDI check source. Oke, kita klik 2 kali. Oke, muncul ya. Ingat di sini teman-teman nggak perlu mengganti settingan apapun. Nah, langsung tutup aja. Kalau udah berhasil kebuka, berarti NDI-nya sudah terinstall. Teman-teman bisa klik O lagi. Nah, untuk balik ke halaman sebelumnya dan pencet Y. Oke. Nah, berikutnya transition table ini teman-teman cuman perlu masuk ke menu tools. Terus kalau ada pilihan transition table berarti pluginnya sudah terinstall dengan baik. Nah, kalau udah teman-teman bisa pencet tombol Y di keyboard. Dan ini pengecekan yang terakhir adalah untuk advanced mask. Nah, kalau di sini teman-teman ngelihat lingkaran berarti pluginnya sudah berhasil terinstall ya. Advanced mask-nya udah berhasil terinstall. Dan kalau misal persegi panjang berarti pluginnya belum terinstall dengan baik. Di sini teman-teman kalau udah berhasil bisa pencet tombol Y. Kalau teman-teman belum berhasil, cek lagi ya. Tutup dulu OBS-nya, install lagi baru boleh lanjut lagi, oke? Oke, berarti pengecekannya sudah selesai. Terus ini berikutnya kalian bisa klik tombol O. Nah, di sini aku kasih ke teman-teman itu beberapa pilihan alur multimedia yang bisa kalian terapkan di gereja kalian dengan template ini gitu. Template ini tuh gunanya bisa dikombinasikan untuk apa sih, dengan apa sih gitu ya. Template ini tidak bisa berjalan sendirian teman-teman. Template ini hanya untuk menampilkan, menggabungkan tampilan antara kamera, terus dengan text slide gitu ya, teks lagu, atau mungkin dengan tampilan video dan segala macamnya dari aplikasi lain. Ini ada beberapa rekomendasi yang bisa aku kasih ke teman-teman gitu ya. Kalian bisa klik kiri dan kanan di keyboard untuk melihat 2 slide ini. Aku kasih 9 pilihan sih teman-teman gitu ya. Dan kalau kalian mau meng-customize, membuat sendiri, ya nggak masalah gitu. Tapi ini kan rekomendasi dari aku teman-teman gitu ya.
Di sini kalau udah kalian bisa klik enter untuk lanjut. Nah, di sini ya teman-teman kita bahas untuk pengambilan audio. Nah, audio ini kan krusial ya. Kalau cuman video aja ke live streaming tapi nggak ada audionya juga kayak gimana gitu kan. Nah, di sini aku kasih 3 pilihan buat teman-teman. Teman-teman bisa ambil audio dari mixer, kan biasa pasti kalian ada mixer ya di gereja ya untuk soundnya ya. Dari mixer FOH kalian bisa ambil aja. Pertama kalau bisa kalian cuman pakai mixer analog tanpa USB out, berarti kalian harus ambil dari aux out, matrix out atau main out yang masuk ke sound card. Jadi teman-teman harus punya sound card dulu. Sound cardnya bisa apapun, terserah teman-teman, sesuaikan dengan budget teman-teman. Terus baru masuk ke PC yang ada OBS Studionya, seperti itu. Nah, di sini bisa baca lagi ya, dengan jelas aku udah kasih. Terus pilihan nomor 2 teman-teman bisa pakai kalau misalnya kalian pakai mixer analog atau digital yang ada USB outnya, ya ambillah yang USB out gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misal teman-teman mau mixing sendiri lagi secara mandiri, ini agak susah ya sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman mau ya nggak masalah juga, seperti itu. Nah, cara gantinya di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin masih bingung cara ganti inputnya gimana supaya masuk ke OBS audionya, di sini kalian cari panel yang namanya audio mixer. Di sini aku udah kasih namanya sumber audio. Nah, di sini kalian pencet aja titik 3-nya di sini, terus masuk ke properties. Nah, ini device-nya bisa default. Nah, nanti muncul kalau misal kalian ada sound card atau audio dari USB out dari mixer ke PC, di sini muncul. Nanti kalian pilih aja device-nya terus klik OK. Gitu. Kalau udah selesai, kalian bisa klik enter. Nah, selesai. Ini untuk pengaturan awalnya selesai, tapi masih ada step selanjutnya. Nah, di sini ada arahan untuk dashboard panel ya. Nah, dashboard panel ini apa sih sebenarnya? Nah, ini cukup krusial di template ini karena aku kasih ini untuk kontrol, untuk settings dan memonitor setiap preview inputan kalian, entah itu inputan kamera kalian, entah itu inputan PC media kalian, dan overlay atau teks lagu itu ngelihatnya dari sini teman-teman gitu ya. Ini kita ikutin, pencet tombol A untuk atur posisi panel, pencet tombol A. Nah, di sini aku kasih saran ke teman-teman, tampilannya kayak gini gitu ya, gini caranya. Ini kita pindah docknya, kita pindah gini. Nah, ini bisa dipindah-pindah teman-teman. Ini cuman saran dari aku, kalau misalnya teman-teman punya preferensi sendiri juga nggak masalah gitu ya. Jadi dashboard panelnya secukupnya aja. Terus kita masukin stats. Nah, di sini. Nah, stats ini gunanya untuk apa sih? Stats ini gunanya untuk memonitor apakah streaming kita, recording kita gitu ya, berjalan dengan lancar atau nge-lag. Biasanya teman-teman ada nih nge-lag, kok nge-lag kenapa ya? Nah, di sini kita ngeceknya ya. Aku udah jelasin juga gimana cara bacanya, ini ada di videoku, kalian bisa cari-cari caranya gitu ya. Nah, ini udah ya tampilannya. Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa klik OK. Nah, kalau udah klik OK lagi untuk melanjutkan. Nah, ada peringatan di sini untuk gak mengganti ini. Di sini kan aku udah ngedesain banyak mungkin ya. Ini sini kalau kalian lihat scenes-nya, di sini ada sebejibun banyaknya. Mungkin teman-teman juga bingung ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini teman-teman nggak diperbolehkan, bukan nggak perbolehkan sih, nggak dianjurkan untuk mengubah-ubah, mengganti nama, menghapus atau menambahkan ya, menambahkan banyak hal di luar perintah dari dashboard panel yang ada di sini. Di luar perintah. Ya, karena nanti kalau ada apa-apa nanti takutnya template-nya kacau. Ya walaupun bisa sih, kan bisa kok import template-nya kapan aja tuh bisa ke-reset, tapi nanti jadinya seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman tuh dapat 3 tampilan teman-teman. Ada final output, ada waiting screen sama end screen. Gunanya untuk apa? Final output tentu untuk tampilan utamanya. Waiting screen itu untuk countdown sebelum memulai ibadah, dan end screen adalah tampilan setelah ibadah selesai gitu. Teman-teman bisa customize sendiri, karena teman-teman bisa ganti sendiri dengan video yang udah teman-teman siapin. Udah, kalau udah klik OK. Nah, ini udah masuk ke dashboard panelnya ya. Di sini
aku arahin gitu ya. Di sini template-nya mengarahkan teman-teman untuk mengganti menyeting dulu input-inputnya dan aset-asetnya. Di sini ganti input lewat pengaturan. Dan di sini ada tombol settings dan di sebelahnya ada tulisan F12. Artinya teman-teman menekan tombol F12, kelihatan nggak? Ya, teman-teman klik tombol F12 di keyboard. Nah ini ya tricky ya. Kalau teman-teman pakai keyboard di laptop yang kalau mau pencet tombol F12 itu harus dipakai Fn dulu, berarti teman-teman harus menekan tombol Fn F12. Jangan lupa ya. Kalau misal F12 tadi nggak respon, ya teman-teman bisa pencet tombol Fn sama F12 bebarengan. Biasanya kalau Fn tuh di antara di sini sih ada Fn gitu ya. Nah kalian tahan tombol Fn-nya sama pencet tombol F12. Dan itu begitu seterusnya untuk tombol F lainnya ya. Kalau F1 berarti Fn F1 gitu ya. Kalau kalau F3 berarti Fn F3 dan seterusnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini masuk ke menu ini ganti input berarti tekan tombol 1 ya, teman-teman ya. Lalu pilih kamera untuk mengganti input kamera kamu. Pencet tombol 1. Nah, di sini akan terbukalah studio mode-nya. Studio mode-nya akan aktif. Kenapa pakai studio mode secara tiba-tiba? Supaya nggak mengganggu tampilan live kalian. Semisal kalian lagi recording atau lagi streaming gitu ya, tapi teman-teman mau mengganti tengah-tengah. Nah, makanya aku aktifkan studio mode buat teman-teman. Gitu ya. Nah, terus di sini otomatis akan terganti ke scene edit. Nah, di sini kalian lihat ke panel source, teman-teman bisa tambahkan, teman-teman bisa hapus, teman-teman bisa ganti gitu ya. Terserah, kalau di sini teman-teman bisa isi aja, terserah kalian gitu ya. Tapi karena di sini udah aku kasih, kalian bisa langsung aja klik 2 kali ganti gitu. Nah, teman-teman pilih nih inputnya yang mana nih. Kalau misal kalian pakai switcher gitu ya, video switcher, atau pakai kamera HP, video capture gitu ya. Nah, teman-teman bisa ganti di sini sesuai input kamera kalian kalau udah diklik OK. Nah, nanti kamera kalian akan muncul di sini. Kalau udah selesai, ini ada instruksinya juga di dashboard panel, bisa teman-teman pilih. Kalau kalian pakai video switcher berarti source-nya pakai yang video capture device. Kalau teman-teman pakai apa nih? Ya, itulah ya. Teman-teman bisa ikutin aja. Kalau udah, kalian klik escape. Nah, kau bisa mengganti input lainnya juga di sini, ada text overlay sama media. Text overlay ya, coba ya. Klik angka 2. Nah, sama seperti yang tadi. Ini source-nya bisa kalian isi aja, bisa kalian hapus, ganti dan segala macam, terserah di sini. Tapi yang pasti yang penting adalah hapus yang tidak terpakai. Misal untuk teks ini kan gak kepake, ini cuman sampel. Teman bisa remove aja gitu ya. Kalian remove aja bisa. Terus gantilah dengan inputan kalian. Semisal kalian pakai NDI source, misal dari Pro Presenter atau dari Easy Worship di komputer yang sama maupun di komputer lain gitu ya. Teman-teman bisa pakai NDI source untuk ProPress atau Easy Worship 7. Ini ada banyak tutorial di sini, bisa teman-teman ikutin. Kalau misal pakai Easy Worship 2009 di komputer yang sama mungkin pakainya window capture. Tapi kalau semisal pakainya di komputer yang berbeda berarti bisa pakai video capture device. Mungkin kalian pakai video capture gitu ya, atau yang lainnya bisa teman-teman sesuaikan sama workflow-nya. Kalau udah klik escape. Dan yang media ini untuk apa? Media ini untuk penampilan slide khotbah dari pengkhotbah atau pemutaran video gitu-gitu. Ini bisa teman-teman sesuaikan saja gitu ya. Mau pakai video capture bisa, NDI bisa, dan ya banyak lah. Kalian bisa atur sendiri. Kalau udah klik escape lagi untuk balik. Nah, sekarang kita ganti yang aset. Aset itu tuh mengandung logo, cover, dan background. Kita klik angka 2. Nah, di sini ada tiga pilihan. Logo tuh yang mana sih teman-teman? Logo yang ini, ya. Logo tuh yang ini. Logo gereja kalian mau ditaruh di mana gitu, yang akan muncul selama live streaming berlangsung secara overlay. Terus cover itu untuk tampilan yang darurat seperti ini teman-teman. Wah, nggak ada ternyata. Oke, filenya masih belum ada. Nah, cover ini untuk memunculkan gambar atau video yang teman-teman udah set, yang bisa kalian munculkan kapan aja ketika teman-teman membutuhkan. Biasanya untuk tampilan-tampilan menunggu gitu ya, atau tampilan-tampilan yang darurat. Nah, teman-teman bisa aktifkan cover itu. Seperti itu.
Untuk background ini digunakan untuk tampilan kalau teman-teman split screen atau pas persembahan dan pengumuman, itu backgroundnya akan kepake gitu ya. Kita mulai dari logo dulu ya, klik tombol 1. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan, kalian bisa geser-geser, terserah mau pindah-pindah juga bisa gitu ya. Terus logonya bisa kalian ganti juga. Ini video ya. Kalau ini aku buatnya video, kalian bisa klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman bisa ganti, terserah gitu ya, logonya mau seperti apa, atau mau gambar juga nggak masalah gitu. Tambah-tambahin aja di panel source di scene ini. Kalau udah teman-teman klik bisa balik, terus masuk ke cover. Nah, cover ini yang tadi aku bilang bisa muncul kapan aja gambar atau videonya. Di sini kalian bisa klik 2 kali, terus pilih aja gambarnya, atau misal mau video pun teman-teman bisa add source baru, media source. Terus yang ini dihapus jangan lupa ya, supaya nggak makan resource gitu. Yang terakhir untuk background. Nah, ini backgroundnya aku udah kasih ke teman-teman ya, simple aja sih gitu, warna putih, video gitu ya. Ini looping. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian video, backgroundnya looping ya, supaya nggak kelihatan patah gitu tengah-tengah. Jadi looping itu dari posisi gambar di akhir sama awal harus sama, kayak gitu. Mau gambar pun juga nggak masalah sih, bisa teman-teman sesuaikan aja. Kalau udah klik escape dan escape. Tekan tombol ini lagi untuk kembali ke halaman utama. Nah, di sini teman-teman bisa tekan tombol F12 di keyboard untuk kembali ke tampilan atau halaman utama. Nah, ini ya, ini teman-teman, ini tampilan yang akan kalian temui setiap waktu selama memakai template ini. Nah, oke, di sini aku udah buatin tampilan sementara supaya teman-teman bisa punya gambaran gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya 3 tampilan utama, scene preview-nya. Scene utamanya adalah terdapat 3. Tampilan media, split, sama kamera. Bedanya apa? Ya bedanya seperti ini. Kalau media berarti media full doang gini. Ini kalau kalian mau pencet, jangan lupa pencetnya Ctrl 1, Ctrl 2, atau Ctrl 3. Media itu Ctrl 1, split itu Ctrl 2 seperti ini. Nah, kalau Ctrl 3 seperti ini. Nah, kayak gitu. Terus untuk munculin atau ilangin text overlay-nya ini teman-teman bisa pencet tombol backslash. Backslash itu di bawahnya backspace, atau untuk ngapus itu loh teman-teman, di bawahnya backspace. Nah, atau F7. Nah, F7 di sini bisa juga gitu ya. Ini untuk text overlay. Text overlay ini munculnya adalah di semua scene ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Di scene manapun muncul, bisa teman-teman aktifin atau nonaktifin seperti itu. Nah, terus ini ada banyak nih, ya kan? Ada banyak banget teman-teman. Itu di settings di F12 itu ada banyak pengaturan yang bisa teman-teman explore juga. Split view-nya bisa teman-teman kreasikan. Coba ya, aku coba kasih contoh ke kalian. Masuk ke split view, terus kita akses ke split view. Di sini ada 4 pilihan. Ada side by side, square big, ada square mini, portrait, atau pop up circle center. Nah, kalau kalian pencet 2 misal, nah dia akan ganti otomatis ke tampilan yang teman-teman pilih. Kalau 3 seperti ini, kalau 4 seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Ya bisa teman-teman pilih lah mana yang lebih cocok sama kebutuhan. Terus balik ya. Di sini juga ada persembahan. Persembahan ini bisa teman-teman pilih juga. Ini cara ngaktifnya sama seperti di sini ada layers, persembahan F5 ya. Berarti teman-teman klik F5. Nah, di sini teman-teman bisa ganti-ganti. Kalau 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, kalau 4 seperti ini. Gitu. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa edit. Ini di sini ada tekan garis miring untuk mengganti gambar. Nah, ini gambarnya bisa teman-teman ganti melalui menu ini dulu ya. Kalian pencet tombol garis miring di keyboard. Nah, masuk ke scene-nya. Ini ada source-nya, bisa teman-teman ganti desain persembahan crop SBS. Nah, ini teman-teman perlu untuk membuat desain sendiri di aplikasi, terserah aplikasi apapun, tapi yang pasti ukurannya seperti ini, dan kalau bisa dibuat rounded juga supaya match ya sama desain rounded yang ada di template ini, kayak gitu ya. Kalau udah klik escape aja. Sama seperti yang lainnya, tampilan lainnya juga bisa di custom dengan cara klik garis miring. Escape kembali. Terus ada text overlay teman-teman.
Nah, pengaturan text overlay ini untuk apa? Untuk ya mengatur apakah kalian butuh nih chroma key. Misal kalian masih pakai Easy Worship 2009 ya untuk teksnya. Nah, kalau Easy Worship 2009 itu kan belum support alpha ya, belum support NDI. Jadi harus teman-teman pakai chroma key di sini gitu. Jadi backgroundnya diganti ke warna hijau atau warna biru atau warna pink. Ini ada pilihannya di sini. Bisa teman-teman ganti dan kalian aktifin chroma key-nya pakai tombol apa sih namanya tuh, tilde key. Pokoknya yang bergelombang itu teman-teman di samping kiri angka 1 di keyboard ya, yang inilah. Kelihatan nggak? Ya itu ya, teman-teman klik. Nah, nanti akan aktif dan ada indikatornya di sini juga kalau aktif. Gitu ya. Kalau nggak pakai, kalau teman-teman nggak pakai green screen, kalian udah pakai NDI, udah teknologi terbaru, nggak usah pakai chroma key, aktifkan aja gitu ya. Kita balik. Nah, terus berikutnya ada waiting screen teman-teman. Waiting screen itu yang tadi kita jelasin di scenes. Nah, yang ini ya. Jadi waiting screen itu tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman klik ya tampilan utamanya langsung keganti gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ganti. Di sources ini ada banyak yang berwarna-warni. Ini yang teman-teman bisa ganti. Kalau wait SKR video loop ini videonya. Nah, ini videonya bisa teman-teman ganti sesuai video yang udah kalian buat gitu. Terus di sini ada bentar coba ya kita aktifin. Ini kan countdownnya belum ada nih. Ini kan waiting screen looping doang. Tampilin countdownnya gimana? Sesuai ada di dashboard panel. Di sini ada tampilkan countdown pakai tombol gelombang. Nah, kenapa belum muncul? Karena belum jalan teman-teman ya. Di sini kalian cuma perlu reset countdown dulu, garis miring. Nah, maka akan muncul countdownnya di sini. Dan ini karena ini belum jalan, makanya masih nge-freeze di 10. Berarti teman-teman harus klik tombol spasi di keyboard. Nah, ini countdownnya baru jalan. Nah, kalau teman-teman mau menghilangkan, bisa klik tombol gelombang itu lagi. Nah, terus di bawah ini ada angka 1 sampai 0. Fungsinya apa teman-teman? Nah, ini fungsinya untuk teman-teman bisa lompat ke menit yang teman-teman mau. Semisal, aduh ini kayaknya terlalu lama nih, atau kayaknya telat tadi mulainya countdownnya. Teman-teman mau lompat langsung ke menit 7. Oke, klik tombol 7 di keyboard. Nah, maka countdownnya akan berganti langsung ke menit ke-7. Seperti itu. Terus ada ganti pengaturan lainnya lewat menu di pengaturan F12. Oke, kita masuk ke menu lagi ya. Terus masuk ke waiting screen angka 6. Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Kalian punya dua pilihan, ada tampilan penuh kayak sekarang ini atau tampilan ringkas kayak gini. Nah, tampilan ringkasnya seperti ini teman-teman. Ada dua pilihan ya. Teman-teman bisa pilih aja, sesuaikan sama preferensi kalian. Terus ada lagi nih menu, hanya tampilkan countdown setiap pergantian menit saja selama 10 detik. Nah, ini maksudnya countdown akan muncul hanya pas pergantian menit. Misalnya ganti ini menit ke-6 ya. Nanti ketika 6 menit dia baru akan muncul selama 10 detik. Terus dia akan hilang lagi. Kita coba sekarang ya, kita aktifkan. Nah, ini akan hilang. Nanti di menit ke 00. Nah, ini ya, sekarang kan masih menit. Oke, dia muncul. Dia akan muncul selama 10 detik. Kita akan tunggu. Dia akan muncul selama 10 detik terus hilang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini ada indikatornya. Kalau ada warna hijau ketip-ketip seperti ini, berarti dia lagi aktif. Hanya 10 detik saja pas pergantian menit. Nah, berikutnya ada otomatis ganti ke full screen countdown ketika waktu tersisa 60 detik. Nah, full screen countdown ini apa lagi ya? Full screen countdown ini ya intinya sama sih seperti namanya, countdown yang muncul pas waktunya tersisa 1 menit. Kita coba ya langsung jam ke 1 menit. Nah, kayak gini teman-teman. Seperti ini logonya bisa teman-teman gantinya di sini ya. Ini yang CD1 expanded logo, sama teksnya juga bisa teman-teman ganti. Gitu ya. Gitu aja sih kurang lebih ya. Nanti kalau teman-teman ganti ke menit 4 misalnya akan ke reset seperti itu gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oh iya, ada satu. Ini kalau semisal teman-teman mau memonitor, wah tampilan liveku kayak gimana sih? Kan nggak ngerti nih sebelum ganti ke final output. Mau lihat dulu kameranya gimana. Nah, ini bisa switch ke tampilan scene atau input preview. Kita kembali ke menu yang tadi gitu ya. Kita pencet tombol control terus wave. Apa sih namanya? Itulah. Nah, ini nih kembali ke sini kan. Udah nih. Terus kalau mau kembali lagi ke waiting screen, pencet tombol control wave lagi.
Kayak gitu. Nah, kalau misal udah selesai mau ganti ke tampilan utama lagi, bisa ganti ke scene final output di kiri atas. Nah, kayak gini ya. Ini tampilannya ada 3. Dan di sini teman-teman bisa ganti ke ini ada 2 tab. Ini scenes preview. Sekarang teman-teman lagi berada di scenes preview. Dan misal kalau kalian mau ganti ke inputs preview, bisa klik tombol control tab di keyboard. Nah, ya bedanya cuman ini doang sih, menampilkan text overlay media sama kamera itu kayak gimana sih tampilannya gitu. Kalau mau kembali lagi, klik tombol control tab lagi. Kayak gitu. Nah, terus berikutnya, oke teman-teman, aku mencoba mengganti coverku supaya bisa kelihatan di teman-teman ya. Nah, ini cover tuh seperti ini. Misal persembahannya udah selesai, kita nonaktifkan persembahannya dengan menekan tombol F5. Nah, terus misal ada sesuatu terjadi gitu di kamera kalian yang harusnya nggak dilihat sama penonton, teman-teman bisa pencet tombol F3. Nah, akan muncul nih gambar yang udah kita set tadi itu. Sewaktu-waktu bisa kalian munculin dengan menekan tombol F3. Seperti itu. Nah, terus ada lagi berikutnya ada pengumuman di sini. Ada fitur di layers ini ada pengumuman dengan menekan tombol F4. Fungsinya untuk apa sih? Ya, fungsinya untuk menampilkan pengumuman gitu ya. Sesuai namanya, bisa teman-teman aktifkan dengan menekan tombol wave ini. Nah, kayak gini teman-teman. Intinya kalau semisal ada pengumuman yang perlu disampaikan entah itu di gedung gereja ataupun mungkin di live streaming gitu ya. Bisa pakai fitur ini bisa gitu. Nah, ini ada beberapa pilihan warna. Ini tuh ada huruf Q, W, E, R, T, Y, O itu untuk mengganti warna di keyboard ya. Kalau misal kalian mau ganti warna hitam, berarti kalian pencet tombol W di sini. Nah, akan jadi warna hitam. Kalau merah berarti E, R, T, Y, U dan seterusnya seperti itu. Nah, terus ada 3 tampilan, ada tampilan di bawah, atas atau layar mengecil kayak sekarang ini. Kalau tampilan di bawah seperti ini, tampilan atas seperti ini, dan tampilan layar mengecil seperti ini. Kayak gitu, oke? Nah, untuk mengganti teksnya gimana? Untuk mengganti teksnya di sini teman-teman bisa pencet tombol garis miring di keyboard. Nah, nanti akan kebuka seperti ini. Akan kebuka notepad di komputer kalian. Bisa langsung diganti aja teksnya, semisal sedang tidak ada. Nah, terus teman-teman pencet tombol save. Nah, akan keganti dan muncul seperti ini teman-teman ya. Gitu. Kalau udah mau dinonaktifkan, ya pencet tombol wave-nya. Untuk mengganti teksnya nggak harus dimunculin dulu pengumumannya ya. Teman-teman bisa hide dulu pengumumannya, ganti atau edit dulu, baru diganti dan di save. Jangan lupa di save ya teman-teman ya. Ctrl S bisa atau file save. Kalau udah disilang aja. Kayak gitu. Soalnya notepad sekarang kalau misalnya teman-teman nggak save dulu, disilang langsung, biasanya nggak kesimpan. Nah, ini teman-teman, ini agak tricky. Kalian bisa masuk ke menu settings dan pastikan bahwa hotkey kalian itu hanya aktif kalau lagi in focus. Disable hotkey when main windows is not in focus. Ini pilih yang ini aja. Jadi ketika OBS-nya lagi nggak fokus, hotkey-nya nggak akan jalan gitu ya. Nah, kalau kita klik lagi di OBS-nya, baru akan ngerespon hotkey yang ada di template ini. Udah. Nah, ini kan ada pop-up di dashboard panel ya teman-teman ya. Nah, ini untuk menutupnya, di sini ada tombol silang, ada escape atau F4. Teman-teman bisa pilih salah satu mana yang mau ditekan. Gitu. Itu untuk menampilkan pengumuman. Jadi untuk menampilkan pengumuman nggak bisa langsung dengan menekan tombol F4 langsung, tapi perlu untuk menekan F4 lalu tombol wave-nya itu tadi. Gitu. Terus nah, ini fitur penting, fitur unggulan yang ada di template ini juga, yaitu adalah PIP atau Picture in Picture. Itu mengakses. Nah, ini teman-teman bisa mengakses dengan menekan tombol F6 di keyboard. Pokoknya ada gambarnya set ini artinya perlu disetting terlebih dahulu gitu ya sebelum ditampilkan seperti itu. Ini ya, seperti ada pop-up-nya dulu. Nah, picture in picture ini teman-teman bisa pilih itu ya, aspek rasio untuk komputer medianya, layar medianya itu aspek rasionya 16:9 atau 4:3. Ya, ini ada previewnya sebelum kalian tampilin. Terus posisinya mau di kiri atas, kanan atas, kiri bawah atau kanan bawah. Nah, di sini ada keyboard shortcutnya juga ada. Ini emang agak random sedikit, tapi percayalah itu karena posisinya di sebelah kiri, bersebelahan semua, berempat itu. Titik koma, tanda petik itu. Nah, ini bisa kalian pencet di keyboard.
di sebelahnya tombol enter teman-teman kalau bingung. Nah kalau udah bisa pencet tombol wave-nya. Nah dia akan muncul seperti ini. Nah ini kalau kita pindah-pindah posisinya sama aspek rasionya. Nah kayak gitu ya. Terus kalau udah pencet tombol wave lagi. Nah ini teman-teman kalau misal dari sini kalian mau ganti ke layar media, maka PIP-nya akan nonaktif dan perlu kalian aktifkan lagi gitu ya. Nah sekarang kita mau nampilin PIP-nya untuk kamera, picture in picture-nya untuk kamera. Di sini ada opsinya agak berbeda. Ada 3 macam bentuk, ada persegi panjang, kotak atau lingkaran, dan posisinya sama keyboard shortcut-nya. Semisal kita tampilkan yang lingkaran dulu pakai wave. Nah, seperti ini ya tampilannya ya teman-teman ya. Ini untuk yang lingkaran seperti ini. Terus bentuknya bisa teman-teman ganti, misal 2 berarti kotak seperti ini dan persegi panjang seperti ini. Kayak gitu. Asik ya tampilannya seperti ini untuk picture in picture. Kalau udah selesai. Nah, ini ada yang bawahnya ada text overlay, scene utama sama background. Kita coba ke split ya. Nah kalau udah ke split itu PIP-nya nggak bisa aktif ya teman-teman ya. Terus text overlay itu yang tadi kita udah jelasin. Nah scene utama tuh yang mana sih? Scene utama tuh ya 3 ini, media, kamera, sama text overlay. Itu scene utama. Kalau teman-teman nonaktifkan maka akan jadi hitam teman-teman. Gitu ya. Ya akan hitam di mana-mana, nggak akan muncul. Jadi pastikan scene utama ini aktif. Ini hanya dibutuhkan mungkin kalau teman-teman mau menonaktifkan, menghitamkan aja sementara. Kalau background itu ya yang tadi yang tampil, yang akan tampak di split view, persembahan sama pengumuman. Itu background. Udah, itu sih kurang lebih seperti itu cara penggunaan template ini. Kalau kalian mau setting-setting jangan lupa pengaturannya ada semua di F12 di pojok kanan atas ini. Gitu. Kalau teman-teman mungkin bingung caranya nampilin output OBS ini untuk ke layar proyektor atau layar LED ku gimana sih? Nah, ini ada di sini ada pilihan project output, menekan tombol 8. Nah, di sini kalian teman-teman ikutin aja. Terus kalau mau munculin lagi ulang gitu ya, panduan welcome screen tadi, panduan ulangnya gimana, di mana ada di sini munculkan panduan alur instalasi multimedia. Pencet aja tombol 9. Terus klik yakin. Nah ini akan muncul lagi nanti welcome-nya seperti ini. Gitu, oke? Udah, gitu sih kurang lebih cara penggunaannya. Kalau teman-teman masih bingung, masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan aja lewat DM di Instagram ataupun di TikTok gitu ya. Nanti akan aku bantu jelasin cara menggunakannya. Oke, terima kasih udah membeli template ini. Semoga berguna. Semoga bisa membantu upgrade tampilan live streaming atau tampilan live yang akan nampak di gereja kalian gitu ya. Boleh kalau teman-teman ada masukan-masukan gitu, misal templatenya kurang ini, kurang itu, bisa disampaikan aja via DM atau ya apapun itu ya, nanti aku kasih di templatenya. Kayak gitu. Thank you.